Selamat pagi Portivi, horas di tasaluk na medyo joman kita kerina. Jadi kembali lagi dengan Opung Parbelak. Jadi Opung ingin cerita dulu tentang sesuatu yang viral. Ya, apa itu? Ya, tentang sebuah pondok pesantren yang bernama Al Zaitun yang ada di Pulau Jawa sana. Aku bukan mau mengomentari akidahnya loh, ataupun juga pemahamannya. Tidak ada yang salah. Kalau menurutku, kalau cuma ingin mengomentari sesuatu yang unik, something unik gitu loh. Apa itu? Yang pertama dari segi pakaian. Ku tengok mereka ini sudah mulai pakai dasi, pakai jas, pakai celana panjang. Kalau ku perkirakan ini berarti ada persilangan budaya antara pesantren dengan gereja. Jadi jangan heran nanti kalau di gereja orang udah mulai pakai baju koko, pakai sarung. Ya kenapa tidak ada pertukaran budaya? Jangan cuma pertukaran belajar ada, kalau bisa pertukaran budaya. Kan begitu. Tapi kalau aku pikir-pikir sempat repot pula ini kalau sempat song leadernya ikut pakai sarung. Apalagi gereja-gereja karismatik kan begitu, yang energik, semangat. Pas lagi puji-pujian, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Begitu semangatnya lompat-lompat song leadernya itu kan. Begitu lompat naik ke atas, sarungnya nggak bisa turun lagi, nyangkut di kepala. Iya kalau pakai boxer, kalau enggak kan repot urusannya. Belum lagi kalau sepak melor, harus kencang-kencang jika ibu pakai tali pinggang. Serius, ya kan? Tapi bagus juga sih kalau sepak di gereja pakai sarung, pakai baju koko, tapi jangan pakai dasi kubu-kubu. Aneh itu nanti ya kan? Kan kalau masalah pakaian ini kan masalah tradisi, ini masalah fashion ini kan begitu, gak masalah lah, ya kan? Baru itu yang pertama dari segi pakaian. Baru yang kedua dari segi salam, ya. Aku dengar sendiri kemarin itu mereka itu pimpinannya mengajarkan satu salam yang gak lazim. Ya biasanya kalau dengar ya kan di pesantren-pesantren itu ya assalamualaikum dijawablah waalaikumsalam kan begitu kan, ya. Tapi ini pimpinannya mengajarkan sebuah salam yang unik. Afinu salam alaihim, afinu salam alaihim. Jujur kawan-kawan, aku sendiri pernah menyanyikan itu di gereja. Begitu ku tonton pimpinan pondok pesantrennya nyanyi itu, mak terkejut aku, terkejut. Perasaan ku nyanyikan ini beberapa tahun yang lalu. Iya kan? Jadi nggak tahu juga ya. Entah ini ada juga persilangan bahasa, nggak tahu juga. Kalau tadi kebudayaan, sekarang persilangan bahasa kan begitu kan. Jadi kalau misalnya sempat terjadi juga ini, kita kan mereka-reka. Kalau sempat misalnya terjadi kayak gitu kan biasa song leader waktu mimpin pujian ditanya sama jemaatnya kan, bagaimana saudara-saudara kabarnya? Luar biasa kan, kayak gitu biasanya kan jemaat menyaut, ya kan. Ini kalau song leader bertanya, ya kan, bagaimana jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Datanglah jemaat mungkin kalau misalnya di gereja, jawabannya udah lain, tidak luar biasa lagi. Puji Tuhan, alhamdulillah. Bisa saja terjadi toh, iya kan? Ya nggak apa-apa toh, kan masalah budaya. Kita pun senang kalau bisa kita berbaur, ya kan? Itu kan cuma masalah bahasa, kan begitu. Bukannya kita mau menista agama, enggak, ya kan? Begitu indahnya perbedaan ketika kita di perbedaan itu dijadikan satu pemersatu, kan begitu. Mungkin ada beberapa ajaran dan ada beberapa hal yang nggak berkenan di hati kalian semua. Aku juga nggak terlalu dalam makanya nggak berani ku komentari terlalu apa gitu ya. Aku kan cuma keunikannya saja. Bahkan ini sesuatu yang bagus, ya. Kalau aku bilang sih sebetulnya seperti alhamdulillah, assalamualaikum, yaitu bahasa Arab, ya kan. Kenapa nggak bisa kita pakai, ya kan? Ya tapi kan mungkin aneh, ya kan, apalagi di gereja-gereja yang berbasis kesukuan seperti HKBP. Ya hadu gereja ini halakon naruhana kan. Kalau saya pakai gitu kan, tapi kurasa tidak mungkin lah, iya kan. Itu dia. Dan aku heran nih,
takutnya aku nanti, ya kan, tidak akan berjalan lagi di gereja kotak persembahan, tidak berjalan. Di depan pintu masuk gereja dibikin kotak infak. Dimasukkanlah di situ. Mana tahu ada persilangan, ada juga bagusnya itu, kenapa enggak? Banyak juga gereja yang melakukan seperti itu, mana tahu, ya kan? Tidak pada lagi dibikin persembahan madurung kursi, madurung musik Jolo kan gitu, persembahan pertama, kedua di kursi, persembahan ketiga maju ke depan, kan begitu bisa saja toh, kenapa enggak, ya kan? Kalau aku bilang kalau terjadi ini agak luar biasa juga, bagus ini. Ya, baru yang ketiga, ya kan, mereka itu di pesantren itu mereka mulai menerapkan teknologi dalam bidang pertanian, kan begitu. Mereka bikin itu pertanian jagung, mereka bikin pertanian padi, mereka bikin juga itu di bidang perikanan, ya kan. Itu kurasa itu mantap itu. Jadi sebetulnya ini pun perlu ditiru ini, ya kan, terlebih lagi untuk yayasan-yayasan Kristen. Jadi jangan heran nanti ke depannya akan kita jumpai yayasan-yayasan Kristen di depannya gedung sekolah, di belakangnya kandang pinahan. Kenapa enggak? Ekonomi kerakyatan, ya kan? Contohnya satu hari ada 8 jam pelajaran, 4 jam pertama, 4 jam kedua, akan ada jeda setengah jam istirahat. Dipergunakan itu, dibikin piket itu, murid satu-satu ngasih makan baby. Ya harus dong, harus diajari. Jangan cuman hal-hal yang enak-enak aja, hal-hal yang seperti itu juga harus diajari, ya kan? Nanti 10 tahun lagi dilihat yayasan lah kan, mantap juga rupanya peternakan baby ini, produktif sekolah dibikin, makin banyak uang yayasan, pikir orang itu kan. Jadi diganti jam pelajaran, 4 jam pertama belajar ilmu sekolah, 4 jam kedua itu belajar ilmu bagaimana mengelola pinahan. Jam pertama kasih makan pinahan, jam kedua membandingkan pinahan, jam ketiga bagaimana cara mengawinkan pinahan, jam keempat bagaimana cara mengkasing pinahan. Bisa-bisa itu jadi masuk itu pelajaran wajib itu. Kenapa enggak? Ekonomi kerakyatan. Tapi enggak gitu kali lah ya. Tapi gimana pun juga opung cuman ingin menanggapi sesuatu yang positif. Kalau memang positif, kenapa enggak kita lakukan, ya kan? Kurasa itu lihat dulu masukan dari opung. Kalau misalnya ada nanti misalnya ide-ide cemerlang dari opung yang lain, aku kasih tahu sama kalian ya. Salam Parbella.